Roket air disebut juga water rocket, merupakan sebuah benda yang bisa terbang dengan memanfaatkan air dan udara. Teori fisika yang menjelaskan bagaimana roket air bisa terbang adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton mengatakan apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tapi berlawanan arah, di mana berlaku F aksi sama dengan F reaksi. Teori dasar peluncuran roket air sama dengan percobaan balon yang meluncur ke atas. Roket air memberikan gaya aksi yang sangat besar kepada gas dengan mendorong gas keluar, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan mendorong roket air ke atas. Gaya dorongan yang diberikan gas kepada roket air sama besar dengan gaya yang diberikan roket air kepada gas, hanya arahnya yang berlawanan. Roket air mendorong gas ke bawah, gas mendorong roket air ke atas. Inilah yang disebut hukum aksi reaksi atau hukum Newton 3. Udara yang dimanfaatkan pada roket air akan mendorong air keluar, karena lubang untuk keluarnya air yang terdorong oleh udara kecil, maka mempunyai kecepatan dan energi yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan rumus debit air. Air yang terdorong keluar akan mendorong udara bebas sehingga roket bisa meluncur. Komposisi air dan udara juga mempunyai perbandingan tertentu agar menghasilkan dorongan yang maksimal. Karena besarnya tekanan udara yang dimanfaatkan harus sesuai dengan air yang diisi, sehingga pada akhirnya udara yang dimanfaatkan cukup untuk mendorong air yang diisikan ke dalam badan roket. Faktor yang mempengaruhi kerja roket. Yang pertama, ukuran wings atau ukuran sayap. Ukuran sayap yang bagus adalah yang tidak terlalu lebar atau tidak terlalu sempit, karena dapat berpengaruh pada kestabilan roket saat meluncur. Makin lebar sayap, maka makin lebar pula luas penampang roket. Makin lebar luas penampang roket, makin mudah bagi roket untuk mengalirkan udara, tapi juga makin besar hambatan yang diterima roket. Jumlah sayap dapat 3 atau 4 buah, tapi yang bagus adalah 3 buah. Apabila roket meluncur di udara berbelok atau berputar-putar seperti baling-baling, mungkin terjadi kesalahan pada jumlah sayap, bentuk, dan ukuran yang tidak sama, sehingga akan menyebabkan roket jatuh sebelum mencapai jarak yang maksimum. Fungsi dari wings ini adalah sebagai pengarah aliran udara dari ujung roket menuju belakang. Selain itu juga sebagai penyeimbang ketika roket meluncur di udara agar tetap stabil. Selanjutnya yang kedua itu ada nose cone. Nose cone adalah bagian paling ujung dari roket. Bentuk nose cone yang bagus adalah bentuk kerucut karena lebih mudah membelah udara saat roket meluncur. Tujuannya adalah supaya apabila roket mendarat, maka bagian nose cone berada di bawah. Selanjutnya yang ketiga adalah volume air. Apabila volumenya terlalu banyak, maka akan membutuhkan waktu pemompaan yang lama dan roket biasanya menjadi tidak stabil. Sebaliknya, jika volumenya kurang dari 1/3, maka roket akan meluncur sebelum waktunya sehingga jarak tempuh roket kurang maksimal. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah roket air adalah roket yang berbahan bakar atau lebih tepatnya berbahan pendorong air dan udara bertekanan. Seperti kita ketahui bersama bahwa udara dalam suatu ruangan akan menekan ke segala arah dan akan mengalir menuju tekanan yang lebih rendah. Dengan dasar tersebut, jika suatu botol diisi dengan udara dengan tekanan tertentu, maka udara dalam botol akan menekan ke segala arah, dan jika botol dilubangi pada suatu titik, maka udara akan keluar dari lubang tersebut dan akan menyebabkan gaya yang berlawanan arah dari keluarnya udara.